Apa CVT Wuling paling ringkih dibanding CVT lainnya? Kalau rusak masih bisa diganti nggak Om? Kalau tanya saya anti Korea Pop. CVT-nya kalau Subaru itu dia pakai rantai, bukan pakai belt ya. Jadi kekuatannya. Kalau untuk harga, selamat datang di channel YouTube Domo Transmisi bersama saya Freddy. Hari ini kita masuk ke sesi obsesi yang ke-15 nih, obrolan seputar transmisi. Oke, yang pertama, pertanyaan dari @set14nur93. Ada yang tahu bagaimana pertanyaan kita dibacain di Domo Transmisi? Nah ini Bang, lu komen aja di bawah, nanti lu tanya apa, nanti bakal kita bales di episode yang akan datang gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, @rubystone668. Apa CVT Wuling paling ringkih dibanding CVT lainnya? Kalau rusak masih bisa diganti nggak Om? CVT Wuling memang banyak keluhan, tapi ya nggak bisa dibilang paling ringkih juga. Soalnya pasti ada plus minus lah antara CVT. Kan yang kita tahu Honda memang CVT-nya agak kurang bagus. Wuling juga memang ada beberapa mobil yang banyak komplainan di seputar CVT-nya. Tapi kita nggak bisa ini paling ringkih gitu ya. Tapi kalau rusak masih bisa diganti, bisa. Oke. Next pertanyaan dari @muhammad_dumarsyah_budiono 9098. Bahas transmisi CVT-nya Subaru, katanya pakai rantai bukan pakai belt. Betul, pakai rantai CVT-nya. Ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Kolong Lung juga pernah bahas mobil Subaru ada yang diesel CVT. CVT-nya kalau Subaru itu dia pakai rantai bukan pakai belt ya. Jadi kekuatannya lebih kuat. Tonton aja video selengkapnya ada di video sebelumnya gitu ya. Next, pertanyaan dari @nikolasaputra123. Tanya dong, mobil saya Outlander Sport 2014 CVT kilometer 77.000. Terakhir ganti oli matic di 55.000 km. Nah, yang saya tanyakan CVT Outlander buatan siapa? Outlander ini CVT-nya buatan Jatco. Jadi kode depannya nanti JF. Transmisinya sama dengan X-Trail T31, sama dengan Nissan Serena C26 Outlander ini. Kapan idealnya saya ganti filter matic, CVT, dan beltnya? Lalu kalau di Domo, kisaran berapa ya untuk ganti belt CVT dan filter oli matic? Filter oli matic itu kalau kita sih saranin 40.000 sekali kita ganti. Sekalian kita buka bak oli, kita bisa lihat apakah ada rontok dari belt CVT atau enggak. Oke. Kalau untuk harga, chat aja nanti ke adminnya Domo Transmisi, oke? Tanya selanjutnya, @A1inthehouse174. Halo Domo, waktu saya punya Mobilio 2015 CVT, kilometer udah di atas 140.000. Permasalahannya mobil ini pada saat mundur ada bunyi gesekan kayak besi beradu, bunyinya seperti cycle, tidak continue. Waktu itu udah dibawa ke bengkel dan dikira bagian rem kanan karena suaranya kedengeran di tengah. Tapi habis dari bengkel masalah bunyi gesekan balik lagi. Bahkan gak rem pun masih bunyi juga. Apakah ini muncul di dalam transmisi? Nah ini harusnya mobil ini digantung karena dia penggerak depan, jadi roda depan digantung, coba digas, masuk gigi mundur, digas, nanti rodanya kan muter tuh, tapi posisi harus digantung ya pakai jack stand. Sambil didengar di transmisinya apakah ada bunyi. Nah jadi kita kalau cari bunyi itu mesti benar-benar detail, jadi benar-benar tepat. Kalau memang bunyinya di transmisi, nanti kan kita bisa dengar tuh pakai besi, tempelin di kuping. Kalau memang pas digas ada bunyi di transmisi, berarti memang positif di transmisi. Oke, next pertanyaan Hana Awaliyah 7746. IVT bisa ganti chain belt doang nggak? Kalau rusak apakah servisnya mahal kayak CVT sampai 60 juta? Kalau IVT, kalau chain beltnya itu bermasalah bisa diganti chain beltnya aja. Kalau rusak apakah servisnya mahal kayak CVT nyampe 60 juta? Kalau misalnya lu ganti satu gelondongan kayak di dealer Honda memang bisa sampai 60 juta transmisi baru utuh. Tapi kalau di servis ganti beltnya aja atau ganti chainnya aja itu yang nggak nyampe segitu. Oke, next pertanyaan @YW5613. Secara keawetan dan kemudahan servis, lebih mudah servis DCT 7 Speed Kia Seltos atau CVT yang nyambung sama motor listriknya Yaris Cross Hybrid? Udah test drive dua-duanya, tapi interior jauh bagusan Seltos. Masih bimbang. Kalau mesin mah sama-sama bandel lah ya. 1.4 turbo versus 1.5 NRVX Atkinson.
Kalau keawetan, karena ini mobil masih baru ya, jadi belum bisa banyak ngomong soal awet yang mana. Kalau lebih mudah servis, kalau saya sih lebih senang servis yang CVT dibanding dual clutch. Kalau dual clutch, kalau udah rusak TCM-nya itu memang agak lebih ribet. Walaupun CVT-nya nyambung sama motor listrik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih pribadi lebih suka CVT kalau untuk servisnya ya. Kalau pilihan balik lagi ke selera, mau Kia Seltos atau Yaris Cross Hybrid. Kalau tanya saya anti Korea pop. Saya lebih senang mobil Jepang ya, tapi itu pilihan balik lagi ya, selera masing-masing kan boleh beda kan. Next, pertanyaan Advent 14. Hyundai Creta 2023 IVT, apakah ada filter oli transmisinya? Basicnya kalau semua transmisi itu ada oli filternya. Jadi tinggal letaknya aja, kalau dia di bak oli itu bisa diganti. Kalau misalnya Honda yang AT dulu, itu semua dipaten, jadi nggak bisa ganti filternya ada di dalam transmisi. Kalau ini Hyundai Creta, ya bisa, pasti ada. Filter Matic itu pasti ada. Oke, pertanyaan terakhir, @user LW1PI1LB9X. Matic Jazz GD3 apa masih bisa diperbaiki? Atau harus ganti keseluruhan transmisinya? Masih bisa kok, kita masih sering datang mobil Jazz GD3, itu masih bisa kita perbaiki. Jadi memang spare part-nya pun masih ada kalau untuk CVT-nya. Oke, kalau ada keluhan ya tinggal coba aja kontak ke kita. Oke, @user LW1PI1LB9X. Kontak aja ke Domon Transmisi, nanti kita coba bantu, entah pengecekan dulu atau apa. Oke, sekian obsesi yang ke-15. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ya tinggal tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Domon Transmisi, oke? See you, thank you. Domo Transmisi, running smooth.